Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Haleluya, mari siapkan hati karena kita akan membahas hal-hal yang sangat prinsip di dalam iman Kristen kita. Kalau Anda menganggap Anda orang Kristen, Anda harus tahu ini. Kalau Anda menganggap Anda pengikut Yesus, Anda perlu kata masalah ini. Dan saya akan menjelaskan mengenai 3 pribadi Tuhan kita, sehingga ada yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Ada yang bingung tidak memahami sehingga berkata, waduh kalau masalah-masalah begini tanya pendeta deh, jangan tanya saya. Tapi Anda pun perlu mengetahuinya. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Ini adalah hari yang indah, ini adalah hari yang luar biasa, ini adalah hari di mana kami diberkati. Dan biarlah berkat Tuhan juga mengalir sehingga pemahaman kami juga terhadap Tuhan semakin luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbicara mengenai 3 pribadi Tuhan, ini adalah pembahasan yang selalu hot, saudara. Ada yang berkata bahwa orang Kristen punya jin lah, ada 3 lah, ada yang berkata Tuhannya orang Kristen beranak lah, siapa istrinya, siapa yang menjadi bidan, di mana rumah sakitnya, haleluya, dan sebagainya. Itu sebabnya di dalam waktu yang tidak panjang ini, mari kita sedikit memahami lebih jelas mengenai Tuhan kita itu sendiri. Teks firman Tuhan saya angkat dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, 55 dan 56. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, luar biasa penglihatan seorang Stefanus sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Dan di dalam peristiwa ini saya dapati ada sebuah peristiwa di mana kita mengenal 3 pribadi Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saudara. Kita tidak bisa menampik bahwa memang ada 3 pribadi yang perlu kita mengerti bagaimana fungsi dan bagaimana jawatannya dan bagaimana perannya masing-masing. Namun saya tidak akan terlalu banyak di sana oleh karena waktu, saudara. Saya ingin kita semua mengerti bahwa kita punya Tuhan yang memiliki 3 pribadi yang kita kenal, yaitu Allah Bapa yang menciptakan segala dunia ini dan memeliharanya, dan Yesus Kristus anak Allah, yaitu dia yang dipercayakan dan mendapatkan otoritas oleh Bapa untuk melakukan penciptaan. Dia adalah firman yang berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan di dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Dia adalah Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadikan segala sesuatu. Dan Roh Kudus sejak awal penciptaan sudah mengerami bumi ketika dia melayang-layang di atas permukaan air. Dan Roh Kuduslah yang dikirimkan oleh Yesus Kristus sebagai comforter, sebagai penolong, sebagai parakletos. Dan 3 pribadi ini memiliki keunikan yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, yang menjadi sebuah isu kali-kali ini adalah istilah Tritunggal, saudara, atau Three in Unity, 3 di dalam 1. Nah, walaupun kata Tritunggal ini tidak secara eksplisit ada di dalam Alkitab, tetapi ada bagian-bagian firman Tuhan yang menyatakan Allah Tritunggal, saudara, yaitu artinya Allah yang Esa dalam 3 oknum yang berbeda. Nah, saya ingin sampaikan, saudara, di dalam GPDC, yaitu Glow Pastoral Digital Channel, kami meyakini bahwa di kalangan Kristen kata Tritunggal itu sudah terlalu umum. Memang diakui secara general, saudara. Namun kata Tritunggal ini tidak muncul di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Nah, sehingga kami justru juga menekankan jangan menggunakan kata Tritunggal
di luar konteksnya. Maksud kami apa? Maksud kita apa? Maksudnya adalah begini, saudara. Kata Tritunggal ini justru bisa menjadi batu sandungan di kalangan orang-orang non-percaya, di kalangan orang-orang non-Kristen. Dan kemudian bola itu seperti bola salju yang kemudian bergulir, dan kemudian menjadi banyak pertanyaan. Karena dasarnya adalah tidak ada di dalam Alkitab. Dan itu sebabnya kita juga perlu menyeimbangkannya di dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan itu Esa. Kita berkata bahwa Tuhan itu Esa dan memiliki 3 pribadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya berdoa kiranya kita mengerti lebih jelas lagi, dengan lebih gamblang, bahwa kita memiliki Tuhan yang Esa. Katakan sama-sama saya, Tuhan saya Esa. Amin. Tuhan saya luar biasa dan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sehingga Tuhan memutuskan untuk memiliki 3 pribadi dengan fungsi yang berbeda-beda, dengan otoritas masing-masing, saudara. Dan itu adalah kedaulatan dan kehendak Tuhan sendiri yang tidak bisa dimengerti secara mudah atau secara manusiawi dengan logika berpikir manusia. Tetapi saya berdoa, biarlah hari ini kita belajar dari seorang Stefanus yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus dan menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Oh, saya berdoa ya Tuhan, hanya pewahyuan daripada Tuhan yang menyanggupkan kami mengerti atas hal-hal dimensi spiritual seperti ini. Dan kiranya pengurapan Roh Kudus turun atas kami semua, dan kami semakin kuat di dalam Tuhan dan mengerti siapa Tuhan sebenarnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, jangan lupa di dalam program GPDC ini, like, subscribe, komen, dan share, sehingga ini bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.